Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 9. Ketemu lagi di pelajaran IPS. Kali ini pertemuan yang ketiga. Kita akan melanjutkan materi tentang benua-benua di dunia. Dan pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan tentang benua Afrika, Eropa, dan Australia. Disiapkan buku paketnya. Kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Afrika dulu. Pertama, benua Afrika. Nah, di sini peta benua Afrika bisa kamu lihat. Benua Afrika memiliki penampakan alam berupa gurun, pegunungan, dataran rendah, lembah sungai, dan air terjun. Jadi kalau disebut benua Afrika, maka di dalamnya adalah yang kita tahu bahwa benua tersebut dipenuhi dengan gurun dan pegunungan. Pegunungan yang terdapat di Afrika antara lain pegunungan Atlas, Rif, Sinai di Mesir, dan pegunungan tebing besar. Sungainya ada Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia, Sungai Oranye, Sungai Zambia yang membentuk air terjun Victoria yang tingginya sekitar 108 meter. Afrika sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna bersinar yang berasal dari kata Africa atau Afrika. Sedangkan dari bahasa Perancis yakni Afrique yang berarti tanpa angin atau negara yang gersang karena dia negara yang diliputi oleh gurun gitu ya. Benua ini berada di sebelah barat daya benua Asia. Dulunya benua Asia dan Afrika menyatu, akan tetapi karena adanya pembangunan kanal maka keduanya terpisah ya. Tak astronominya kurang lebih 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dengan luas 29.800.540 km persegi. Nah, di sebelah utara terdapat Laut Mediterania dan benua Eropa, sedangkan di sebelah timur terdapat Laut Merah dan Samudra Hindia, serta di sebelah selatan dan barat terdapat Samudra Atlantik. Beberapa iklim yang ada di benua Afrika, yang pertama iklim sedang atau subtropis, adanya di Afrika Selatan, kemudian memiliki iklim tropis di sekitar ekuator, ya. Iklim gurun negaranya kamu baca sendiri ya, di buku juga ada. Yang iklimnya gurun hingga sepanjang tahun, yaitu Afrika bagian utara dan barat daya. Iklim Mediterania di sekitar Laut Tengah dan iklim pegunungan di wilayah yang dataran tinggi. Kehidupan sosial di benua Afrika. Oke, kehidupan sosial yang pertama, benua Afrika memiliki jumlah penduduk kurang lebih 944 juta jiwa di pertengahan 2007 hingga dijuluki benua terpadat setelah Asia. Afrika bagian timur merupakan jumlah yang terpadat. Jadi yang di sini, Afrika bagian timur yang merupakan benua atau negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Penduduk dominan berkulit hitam dengan ras negroid yang terpecah menjadi sebuah suku. Kemudian sisa lainnya atau suku lainnya berasal dari Arab, India, Melayu, dan Eropa. Agama di benua Afrika adalah Islam dan Kristen yang mayoritas ya. Islam biasanya dianut oleh penduduk Afrika bagian utara, sedangkan di agama Kristen dianut oleh penduduk Afrika Tengah dari Mesir sampai ke Ethiopia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa warisan penjajah, yakni Perancis, Inggris, Spanyol, Portugal, dan Italia. Oke, sedangkan bahasanya tadi ya. Selanjutnya, mata pencarian dan perekonomiannya. Mata pencarian di benua ini antara lain pertanian, kemudian pertambangan, industri, perbankan, komunikasi, serta teknologi informa. Yang paling berkembang industrinya adalah tambang emas, lilin, tembaga, dan biji besi. Meskipun dilihat dari jenis sektor industrinya ya, tapi tetap benua ini masih tergolong negara yang miskin karena masih banyak negara-negara bagiannya yang merupakan berada dalam garis kemiskinan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah benua Eropa. Nama Eropa diambil dari nama dewi dalam mitologi Yunani yaitu Europa.
Benua Eropa merupakan benua terkecil setelah Australia. Jadi dari kemarin Ibu menjelaskannya secara berurutan dari yang paling terbesar. Mulai dari Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan nanti terakhir Australia. Dengan luas sekitar 10,35 juta kilometer persegi. Posisi geografisnya sebelah timur berbatasan dengan benua Asia, pegunungan Ural, dan Laut Kaspia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, serta sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Tengah. Benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Namun saat ini sudah menjadi 2 bagian yang disebut dengan Uni Eropa. Ya, penampakannya pegunungan Alpen, Ural, Kaukasus, dan Balkan. Ini pegunungan khusus saja ya yang tinggi. Kemudian gunungnya Gunung Olympus, Elbrus, dan Ben Nevis. Sungainya Sungai Thames, Rhine, dan Sungai Seine. Danaunya Danau Baikal, Vänern, Fonum, Orivesi, dan Danau Laut Kaspia. Sebagian besar wilayah benua Eropa merupakan dataran rendah, yaitu Belanda dan Finlandia. Terakhir, benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil dari 5 benua lainnya. Nama benua Australia sama dengan negaranya. Jadi, karena dia yang paling kecil, disebut benua juga, disebut negara juga. Luas benua Australia sekitar 8,9 juta kilometer persegi. Dataran terluas benua Australia menjadi satu bentuk negara. Posisinya berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan. Berada di belahan bumi bagian selatan. Nah, batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan Laut Tasmania dan Samudra Pasifik, sebelah barat Samudra Hindia, sebelah utara Laut Timur dan Laut Arafuru, serta Selat Torrens, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia dibagi menjadi 8 negara bagian, jadi satu benua hanya ada 8 negara. Yang pertama New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, Australia Utara, dan daerah khusus ibu kota di Canberra. Anak-anak ibu, penampakan alam benua Australia itu pertama negara yang sebagian besar berupa daratan disertai pegunungan. Memiliki banyak sungai dan danau. Secara umum, tanahnya bersifat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Dengan kondisi alam demikian, Australia terbukti mampu memanfaatkan lahan beserta iklimnya untuk kegiatan pertanian seperti padi, gandum, anggur, gula, dan buah-buahan. Sedangkan hasil peternakannya yang paling terkenal adalah sapi dan domba. Ada 3 pegunungan besar di Australia, yaitu Pegunungan Alpen, Hamersley, dan Pegunungan McDonald. Di Pegunungan Alpen yang terletak memanjang ke selatan terdapat Gunung Kosciuszko yang merupakan gunung tertinggi di benua Australia. Jadi dari semua yang Ibu jelaskan, yang cukup dicatat poin pentingnya adalah yang menjadi unggulan dari masing-masing benua. Oke anak-anak Ibu, materinya sampai sini dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Karena sudah kelas 9, jika memang masih ada yang belum jelas, Ibu harap langsung segera melakukan laporan atau WA ke Ibu, japri ke Ibu agar bisa dijelaskan lebih detail karena sudah kelas 9 dan persiapan untuk ujian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sukses selalu buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.